dalam keadaan bersih, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun janjikan ampunan. Bukan cuma sekedar kita minta. Keuntungan terbesar bagi orang yang berada saat melaksanakan wukuf di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah, itulah hari di mana sialnya setan yang telah bertahun-tahun menggoda kita. Apapun dosa yang pernah kita lakukan, Nabi katakan orang yang wukuf di padang Arafah di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, dalam hadis qudsi para kiai, para asatidz, para orang tua, para tokoh masyarakat, bil khusus Sahibul Hajah Bapak Nasan Umar, dan seluruh jamaah hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa hadir dalam acara Walimatus Safar, rencana keberangkatan saudara kita Bapak Nasan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, ibadah haji yang memang menjadi kewajiban setiap muslim yang punya kemampuan. Dan kita hantarkan keberangkatan beliau dengan doa, mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanannya, Allah berikan sehat walafiat, Allah terima ibadah dan ziarahnya, dan Allah berikan kepadanya haji yang mabrur. Perjalanan haji adalah perjalanan istimewa, dan orang yang diberangkatkan, orang yang berangkat adalah orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perjalanan yang tidak semua orang bisa melakukannya, karena memang ada persyaratan yang cukup berat yang tidak semua orang mampu. Maka itu yang paling pertama saya ingatkan kepada calon haji Pak Nasan, tadi mana orangnya? Yang pertama, teguhkan rasa syukur kepada Allah bahwa Allah memberikan kesempatan yang tidak diberikan kepada kebanyakan orang. Dari 270 juta penduduk Indonesia, hitungan regulasi per tahunnya itu hanya 0,1% yang berangkat. Itu artinya Pak Nasan adalah orang yang diistimewakan oleh Allah. Bahkan Nabi menyebutnya al-hujjaj wal umar wafdullah. Orang yang berhaji dan yang berumrah itulah tamu-tamunya Allah. Sebagai tamunya Allah pasti akan dijamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jamuan yang Allah berikan kepada Pak Nasan? Nabi katakan, karena mereka tamunya Allah, fa in sa'alu u'tu. Jika mereka meminta, apapun yang mereka minta itu akan diberikan oleh Allah permintaannya. Wa in istaghfaru ghufira lahum. Dan kalau mereka minta ampun, Allah akan ampuni dosa mereka. Masya Allah. Sekaligus juga kalau dia minta ampun, diampuni oleh Allah. Dan kita yang hadir malam ini, Pak Nasan berkenan besok memintakan ampun kepada saudara, untuk saudara-saudaranya, memintakan ampun untuk teman-temannya, memintakan ampun buat Bapak Ibu yang hadir malam ini. Maka insya Allah atas permintaan Pak Nasan, kita semua Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Jangan lupa Pak Nasan sekalian nanti mintakan doa, mintakan ampun untuk kita semua. Itu istimewanya orang yang berhaji. Dan minta apapun yang diminta akan diberi oleh Allah. Tapi jangan minta yang murah-murah, minta yang mahal sekaligus. Apa? Minta diberikan keteguhan iman dan Islam. Hidup dalam Islam, mati dalam iman, dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang paling penting. Selebihnya itu recehan. Kenapa saya bilang recehan? Ya karena semua orang juga minta hal yang sama, minta kaya, umpama, betul ya? Boleh minta kaya, nggak apa-apa. Kalau punya bini satu boleh, minta 4 boleh. Kalau berani, kalau nggak berani jangan. Minta apa aja, minta. Nabi tidak menyebut apa yang diminta, tidak disebut maf'ul bihnya kalimat itu. Fa'in sa'alu. Padahal sa'ala itu ada maf'ulnya, tidak disebut. Kenapa? Maksudnya apapun yang mereka minta Allah akan beri. Istimewa, tamunya Allah. Maka itu jangan sia-siakan kesempatan perjalanan haji ini.
Al-Imam Al-Ghazali memberikan tuntunan, irsyadat dan taujihat untuk orang yang mau melaksanakan haji. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, ayyabda bi taubatin nusuh, mulai dengan melakukan pertaubatan nasuha. Banyak-banyak sebelum berangkat pun minta ampun, termasuk malam ini, mulai malam ini dan seterusnya, agar kita menghadap Allah dalam keadaan bersih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun janjikan ampunan, bukan cuma sekedar kita minta. Keuntungan terbesar bagi orang yang berada saat melaksanakan wukuf di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Itulah hari di mana sialnya setan yang telah bertahun-tahun menggoda kita. Apapun dosa yang pernah kita lakukan, Nabi katakan orang yang wukuf di padang Arafah di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah dalam hadis kursinya. Makanya ketika seluruh ketentuan haji dilaksanakan dengan baik, lalu pantangan haji dijaga. 3 pantangan haji itu, fala rofasa wala fusuqa wala jidal. Rofas, jangan bicara hal-hal yang jorok dan keji. Wala fusuk, jangan melakukan tindakan-tindakan yang mengandung dosa dan kesalahan. Wala jidal, jangan bertengkar, jangan ribut. Kalau terjadi kesalahpahaman, lebih baik mengalah. Terjadi hal-hal yang membawa emosi, buru-buru kita mundur. Jangan sampai terjadi konflik dengan siapapun, karena bisa saja jangankan dengan orang lain, dengan istri pun kadangkala di tanah suci itu setannya kuat sekali, itu konflik bisa terjadi. Maka hindari 3 pantangan ini. Begitu selesai hajinya, apa kata Nabi? Kharaja min dunubihi kayawma waladathu ummuh, dia keluar persis seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Maka pulang ke kampung ini, pulang ke kampung halamannya sebagai manusia baru, manusia yang bersih tanpa dosa dan noda. Makanya kita nanti yang menyambut kedatangan beliau, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, bisa kembali kepada keluarganya. Disunahkan kita menyambut orang yang baru datang haji qabla ayyadkhula ila baiti, sebelum dia masuk ke dalam rumah, lalu mintalah dia untuk berdoa. Maka di depan rumah sebelum dia masuk, dia doa untuk kita yang ada yang menyambut kedatangannya, doanya juga akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang pulang haji jangan pakai minta handal Mesir, orang pulang haji jangan minta oleh-oleh kudungan. Zakat berulang, puasa berulang, haji tidak sekali. Dan yang sudah haji belum tentu bisa balik lagi. Maka yang sekali ini momentumnya, yang belum tentu berulang buat diri kita, pastikan kita melaksanakan lillah, karena memang godaannya untuk riya haji itu luar biasa. Ini kampung ini berapa orang yang berangkat haji tahun ini? Di kampung ini aja nih, di blok sini, di RT sini 3 dah, 4 dah, kira-kira 4. Kan paling ngetop dia sekarang hari menjadi pusat perhatian. Satu RT bisa nganter semua kok. Selama ini mungkin jalan juga nggak ada perhatian orang, tapi besok kan jadi haji, Masya Allah, jadi pusat perhatian. Luruskan niat itu, karena Nabi sudah bilang nanti di akhir zaman macam-macam orang niatnya haji. Salatinuhum linnuzha, para penguasa, para pejabat berangkat haji hanya untuk refreshing saja. Wa aghniyahum littijarah, orang kaya berhaji untuk membangun relasi bisnisnya. Wa qurra'uhum ay wa ulamahum lis-sum'ah, para ulamanya berhaji hanya untuk riya saja. Wa masakinuhum lil mas'alah, dan orang-orang miskin berhaji mengambil kesempatan untuk minta-minta di tanah suci. 4 yang disebut oleh Nabi yang merusak niat dalam ibadah itu, dan itu sangat mungkin terjadi. Makanya kalau lillah itu nggak ada urusan Pak, begitu pulang orang mau anggap kita haji apa kagak nggak ada urusan. Yang penting Allah terima haji kita Pak Nazar. Karena ada orang pulang haji begitu namanya nggak dicantumin pakai